Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini adalah video penjelasan dari saya tambahan sedikit tentang pendekatan konstruktivisme dalam matematika. Kemarin sudah kami jelaskan di forum kelas. Ini sedikit saja tambahan dari saya dalam bentuk video teman-teman ya. Sebenarnya dalam sejarah itu yang mula-mula menggagas konsep konstruktivisme adalah John Dewey. Walaupun kemudian lebih dikenal ke Jean Piaget ya, karena Jean Piaget itu yang mengembangkan teori kognitif pada anak. Tapi awalnya John Dewey. John Dewey melihat di awal abad 20 itu di Amerika bahwa anak-anak SD kok belajarnya hanya duduk, diam, kurang aktif. Maka dia mencetuskan gagasan konstruktivisme. Apa itu konstruktivisme? Dari kata-katanya konstruksi ya, itu artinya adalah bangunan atau membangun. Apa yang dibangun? Yang dibangun adalah pemahaman murid terhadap pelajaran. Sehingga konstruktivisme diartikan sebagai salah satu pendekatan yang memandang murid sebagai individu yang aktif membangun pemahamannya sendiri dengan cara mengalami dan mengerjakannya. Dalam proses masuk ke dunia nyata secara terus-menerus, sehingga fakta dan keterampilan dipelajari secara holistik dan terjadi proses menghubungkan pengetahuan dan keterampilan baru ke dalam pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki sebelumnya oleh murid tersebut. Jadi anak-anak diminta membangun sendiri keaktifan dalam belajarnya, maka kemudian ada muncul active learning dan sebagainya. Nah, kalau di dalam matematika mungkin bisa dicontohkan ketika guru berinteraksi kepada murid. Guru memancing respon anak terhadap pertanyaan-pertanyaan yang digagaskan. Misalkan dalam kelas guru menanyakan kepada murid dalam matematika, misalkan 10 pangkat 2 berapa? Misalkan dijawab oleh anak-anak 100. Ditanya lagi 10 pangkat 3 berapa? Misalkan dijawab 1000. Itu kan memancing anak-anak. Atau dalam penjumlahan atau perkalian, 5 kali 5 berapa anak-anak? Dijawab 25. Mungkin ada yang keliru. Nah, yang keliru ini tidak boleh langsung divonis salah. Karena dalam pendekatan konstruktivisme itu yang ada adalah benar dan yang belum benar. Karena kan pemahaman dibangun sendiri oleh murid. Jadi yang keliru tidak langsung dijudge sebagai salah, tapi katakanlah kurang tepat. Katakan saja kurang tepat, sehingga nanti oleh guru dijelaskan pemahaman yang benarnya. Tapi itu kan diawali dari murid. Maka pendekatan ini disebut sebagai pendekatan konstruktivisme. Nah, dalam pendekatan konstruktivisme setidaknya ada 4 tahap. Itu oleh Hamzah dalam bukunya terbit tahun 2001 disebutkan tahapan-tahapan tersebut adalah tahap persepsi atau yang kita sebut sebagai konsepsi awal dalam membangkitkan motivasi belajar murid. Yang kedua, tahap eksplorasi, mengeksplor ya. Yang ketiga, tahap diskusi dan menjelaskan konsep. Dan yang keempat, tahap pengembangan dan aplikasi konsep. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, tahap persepsi. Dalam tahap persepsi, murid didorong supaya mengemukakan pengetahuan awalnya tentang konsep yang akan dibahas. Makanya dalam rencana pelaksanaan pembelajaran itu biasanya sebelum kegiatan inti, guru juga harus mengawali dengan apersepsi. Jadi guru memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang problematis tentang fenomena mungkin yang sering terjadi atau sering dijumpai anak-anak dalam kesehariannya. Lalu mengaitkannya dengan konsep atau dengan materi yang akan dibahas. Dan selanjutnya murid diberi kesempatan untuk mengkomunikasikan dan juga mengilustrasikan pemahamannya tentang konsep tersebut. Kalau sekarang misalkan sedang ramai-ramainya sedekat bulan puasa, kalau setelah puasa itu ada lebaran, biasanya yang dekat berhubungan dengan matematika konsep zakat misalkan. Nah, boleh dipancing ke sana. Karena zakat itu harus dihitung dengan matematika. Nah,
anak-anak, baru nanti persepsinya dikaitkan dengan hal tersebut. Kan kalau dalam sekolah Islam juga bagus ya, mengenalkan zakat dan juga mengaitkan dengan teori matematika. Yang kedua, tahap eksplorasi. Dalam tahap eksplorasi itu, murid diberi kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, dan penginterpretasian data dalam suatu kegiatan yang telah dirancang oleh guru. Nah, pada keseluruhannya, tahap ini akan terpenuhi rasa keingintahuan murid tentang fenomena dalam lingkungannya. Ya, dieksplor gagasan-gagasan apa yang akan muncul pada murid tersebut. Yang ketiga, tahapan diskusi dan menjelaskan konsep ya. Jadi pada tahap ini murid-murid itu memikirkan penjelasan dan solusi yang didasarkan pada hasil observasi pada murid. Lalu ditambah dengan penguatan oleh guru. Yang selanjutnya, murid dapat membangun pemahaman baru tentang konsep yang sedang dipelajari. Nah, siswa lalu memberikan penjelasan dan solusi yang didasarkan pada hasil observasinya ditambah dengan penguatan dari guru gitu ya. Maka menjadikan murid-murid tersebut tidak lagi ragu-ragu tentang konsep yang dipelajarinya tersebut. Oke. Sekarang yang terakhir tentang tahapan, yaitu tahap pengembangan dan aplikasi konsep. Pada tahap ini guru berusaha menciptakan iklim pembelajaran yang memungkinkan murid dapat mengaplikasikan pemahaman konseptualnya. Nah, baik melalui kegiatan maupun melalui pemunculan masalah yang berkaitan dengan isu-isu dalam lingkungan siswa tersebut. Itu ada 4 tahapan ya, di mana oleh Hamzah itu dikutip dari karangannya Horsley di tahun 90-an. Oke, sekarang dari kajian-kajian pendekatan konstruktivisme, kita bisa melihat orang-orang atau akademisi calon sarjana yang sudah melakukan penelitiannya. Dan ternyata banyak dari peneliti-peneliti tersebut menyatakan bahwa pendekatan konstruktivisme itu menunjukkan hasil yang positif bagi murid dalam meningkatkan prestasi belajarnya. Itu dalam penelitian kuantitatif menunjukkan prosentasenya kenaikannya sekitar, ada yang menyebut 15%, dari 70 naik menjadi 85%. Itu dalam penelitian Melia. Ada lagi peneliti yang lain menyatakan bahwa hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan minat, aktivitas, serta hasil belajar murid. Terlihat dari peningkatan rata-rata skor kelas dari siklus 1 sampai siklus 3, rata-rata yang dicapai masing-masing 8,85, 9,30 ada yang, dan 9,16. Itu dari penelitiannya Maniar tahun 2007 dan lain sebagainya. Itu hanya sebagai contoh yang jelas. Pendekatan konstruktivisme ini secara signifikan mampu meningkatkan prestasi, meningkatkan hasil belajar murid, sehingga ini bisa dilakukan oleh guru dalam pembelajaran matematika ya. Ini salah satu pendekatan yang bisa dilakukan oleh guru dalam pembelajaran matematika di SD ataupun MI supaya hasil belajar murid dapat meningkat. Saya rasa itu teman-teman yang bisa saya tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.